Bandung, dan saya Nadia Cahya Kumala ingin mempresentasikan mengenai hasil dari analisis produk yang kita jualkan, yaitu ada produk cireng isi. Cireng isinya itu ada dua varian, cireng isinya isi ayam dan isi bakso. Berikut presentasi dari kami. Berikut analisis produk cireng isi. Cireng isi ini merupakan jajanan yang cukup familiar di masyarakat, namun kebanyakan cireng isi yang dijual di pasaran tidak ada ciri khas atau disajikan tanpa adanya keunikan. Cireng isi yang dijual oleh pemilik usaha berusaha memberikan unsur modern dalam isiannya, namun tak melupakan cita rasa aslinya. Kemasan yang digunakan berupa plastik mica yang ditutup rapat dengan guna menjaga kebersihan serta rasa dari cireng isi tersebut agar tidak berubah. Nah, kita itu menjual ada dua varian rasa cireng isi, yaitu yang satu cireng isi ayam suwir pedas, yang satu isi bakso. Untuk yang ayam suwir pedas ini dapat disesuaikan dengan pesanan dari konsumen dengan rasa pedas ataupun tidak. Penyesuaian ini dilakukan agar tidak semua kalangan dapat menikmatinya. Berikut jabaran analisis produk dari cireng isi. Merupakan jajanan yang cukup familiar di masyarakat, namun kebanyakan cireng isi yang dijual di pasaran tidak ada ciri khas atau disajikan tanpa adanya keunikan. Cireng isi yang dijual oleh pemilik usaha berusaha memberikan unsur modern dalam isiannya, namun tak melupakan rasa aslinya. Kemasan yang digunakan merupakan plastik mica yang ditutup rapat guna menjaga kebersihan serta rasa dari cireng isi tersebut agar tidak berubah. Nah, kita itu ngejual cireng isi ada dua varian, yaitu ayam suwir pedas dan isi bakso. Untuk ayam suwir pedas ini dapat disesuaikan dengan pesanan dari konsumen dengan rasa pedas ataupun tidak. Penyesuaian ini dilakukan agar semua kalangan dapat menikmatinya. Untuk yang bakso ini juga dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen agar semua kalangan dapat menyukainya. Dan yang kedua itu analisis pasar. Makanan ringan di Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama di kalangan anak muda yang mencari cemilan praktis dan lezat. Cireng isi dengan varian rasa yang ditawarkan dapat menarik perhatian konsumen yang menginginkan pengalaman baru dalam menikmati jajanan tradisional. Penting untuk kita melakukan survei pasar guna memahami preferensi konsumen, seperti rasa yang paling diminati dan kemasan yang diharapkan. Dan yang ketiga ini untuk segmentasi dan target pasarnya. Pada target awal di pasar ini, masyarakat umum dari semua kalangan usia. Promosi yang dilakukan melalui private chat dan menggunakan media sosial yang diharapkan dapat mempermudah produk untuk dikenal oleh masyarakat dan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Yang berikutnya, strategi pemasaran. Untuk memasarkan cireng isi secara efektif, strategi pemasaran yang tepat harus diterapkan. Penggunaan media sosial sebagai platform promosi sangat penting, mengingat banyaknya pengguna aktif di kalangan target pasar. Kolaborasi dengan influencer kuliner juga dapat meningkatkan visibilitas produk. Selain itu, penawaran simpel gratis di lokasi strategis, seperti sekolah atau kampus, dapat membantu menarik perhatian atau konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang berikutnya itu ada inovasi produk. Inovasi dalam produk cireng isi tidak hanya terbatas pada varian rasa, tetapi juga pada penyajian dan kemasan. Mengembangkan kemasan yang menarik dan praktis akan memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk. Selain itu, mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan lokal dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan dan berkelanjutan. Yang berikutnya itu ada tantangan produksi dan distribusi. Dalam proses produksi, tantangan yang mungkin dihadapi termasuk pengendalian kualitas bahan baku dan efisiensi proses produksi. Selain itu, distribusi yang efektif juga menjadi kunci untuk memastikan produk tersedia di pasar yang tepat. Kerjasama dengan distributor lokal dapat membantu menjangkau lebih banyak konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, saya akan menjabarkan analisis SWOT-nya nih. Di sini yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan pembuatan cireng isi ini
mudah ditemukan ya, dan menggunakan bahan-bahan yang mutu dan terjamin. Yang kedua, rasa yang variatif. Cireng isi menawarkan beberapa pilihan rasa yang dapat menarik minat konsumen, mulai dari rasa tradisional hingga inovatif. Yang ketiga, kualitas bahan. Penggunaan bahan berkualitas tinggi dan lokal dapat meningkatkan citra produk dan menarik konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Yang keempat, merupakan produk frozen food yang berarti tahan dalam waktu yang cukup lama nih. Jadi kekuatannya itu di sini bahan-bahannya kita menggunakan bahan-bahan yang bagus kualitasnya dan dijamin kebersihan dan kesehatannya, dan juga merupakan frozen food nih, jadi bisa awet dan tahan lama jika dimasukkan ke dalam kulkas ya. Terus kelemahannya di sini yang pertama, ketersediaan bahan baku berkualitas dapat menjadi tantangan, terutama terjadi fluktuasi harga atau pasokan. Yang kedua, peralatan dalam pembuatan produk terbatas. Yang ketiga, jika tidak didukung oleh strategi pemasaran yang efektif, produk ini mungkin tidak mencapai jangkauan pasar yang luas. Jadi kalau misalnya kita nggak aware ataupun kita nggak punya strategi pemasaran yang efektif, ya bakalan stuck aja gitu jualannya di situ-situ aja. Jadi kita nggak punya jangkauan pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya, di sini ada peluangnya. Peluang yang pertama itu relasi di media sosial yang banyak sehingga diharapkan dapat tertarik untuk membeli. Yang kedua, mengembangkan varian produk seperti cireng isi dengan bahan internasional atau fusion dapat menarik perhatian konsumen yang mencari pengalaman baru. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan membuka peluang mengembangkan varian cireng isi yang lebih sehat seperti menggunakan bahan organik atau rendah kalori. Jadi peluangnya kita bisa adjust sendiri, kita bisa atur sendiri. Jika kita relasinya banyak di media sosial, maka akan meningkatkan kualitas dan meningkatkan jangkauan pasar yang kita punya nih. Terus juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kita akan menjabarkan produk-produk yang kita pakai, kita gunakan itu dijamin kesehatannya, kebersihannya, sehingga masyarakat juga tertarik akan dengan produk yang kita. Terus ada juga ancamannya. Ancaman yang pertama ini, perubahan dalam regulasi makanan dan industri makanan dapat mempengaruhi operasional dan biaya produksi. Yang kedua, persaingan yang ketat, banyaknya produk cemilan di pasar dapat menjadi ancaman terutama dari merek-merek yang sudah mapan. Yang ketiga, selera konsumen juga mempengaruhi permintaan minat cireng isi nih. Jadi ancamannya kan kita juga di sini persaingannya ketat ya, bukan hanya produk dari kita aja yang punya, tapi selera konsumen juga menjadi ancamannya nih. Kita gak bisa menaksir selera konsumen itu sama rata, atau kita gak bisa menaksir selera konsumen yang sama. Jadi di sini ancamannya harus membuat manajemen krisisnya dengan meningkatkan riset-riset pasar. Yang selanjutnya, analisis ekonominya. Di sini udah dipaparkan rincian tabel investasinya yang merupakan ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan produk yang kami buat nih. Di sini ada biaya alat, biaya promosi dan pemasaran, itu juga masuk ke analisis ekonomi. Terus selanjutnya ini ada rincian modal kerja per bulannya. Ini setelah riset yang kita cari, total modal investasinya sebagai berikut yang dipaparkan. Terus berikut terciptanya harga cireng isi setelah kita analisis dari mulai biaya alat, biaya pemasaran, dan biaya modalnya. Untuk harga yang ditetapkan itu sama rata, isinya 5, harganya itu 15.000 untuk satu varian rasa. Begini gambar packaging cireng isi
dan gambar cireng isinya. Masih menggunakan mika yang tentunya bisa awet dan tahan di suhu dingin atau panas. Ini ada gambar cireng isinya, gambaran isi suwir ayamnya juga, dan ini metode pelaksanaannya. Kita juga harus memperhatikan metode pelaksanaannya. Yang pertama itu ada persiapan. Ini pembelian alatnya, uji resep dan uji rasa. Terus ada juga produksinya. Ini proses pembuatannya, pengemasannya. Terus ada juga sosialisasi atau kegiatan pemasaran ini. Kita bisa mengedarkan promosi produk kita di media sosial agar jangkauan pasarnya lebih luas. Nah, yang terakhir kesimpulannya, pengembangan produk cireng isi memiliki potensi yang besar di pasar makanan ringan di Indonesia, terutama mengingat popularitas jajanan tradisional dan minat konsumen terhadap inovasi. Melalui analisis yang telah dilakukan, mulai dari rumusan masalah hingga analisis ekonomi, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan pemasaran dan penerimaan produk. Ya, segitu aja untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Membahas potensi, strategi, dan pengembangan produk cireng isi. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi paduan dalam pelaksanaan proyek ini. Kami akhiri presentasi hari ini ya. Terima kasih. Ya, sekian apa yang kami jabarkan dari